psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu dengan cara membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar. 1. Proses yang memperoleh informasi baru. 2. Personalia informasi ini pada individu. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoretikus antara lain Arthur Wacom, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Dalam Hamdayana, tujuan filsafat pendidikan Islam menurut pandangan humanisme yang diintisarkan oleh Mary Johnson sebagai berikut. A. Kaum humanis berusaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan mengembangkan kesadaran identitas diri yang melibatkan perkembangan konsep diri dan sistem nilai. B. Kaum humanis telah mengutamakan komitmen terhadap prinsip pendidikan yang memperhatikan faktor perasaan, emosi, motivasi, dan minat siswa akan mempercepat proses belajar bermakna dan terintegrasi secara pribadi. C. Perhatian kaum humanis lebih terpusat pada isi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa sendiri. Siswa harus memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih dan menentukan apa, kapan, dan bagaimana ia belajar. D. Kaum humanis berorientasi kepada upaya pemeliharaan perasaan pribadi yang efektif, suatu gagasan yang menyatakan bahwa siswa dapat mengembalikan arah belajarnya sendiri, mengambil dari memenuhi tanggung jawab secara efektif, serta mampu memilih tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. E. Kaum humanis yakin bahwa belajar adalah pertumbuhan dan perubahan yang berjalan cepat, sehingga kebutuhan siswa lebih dari sekedar pengetahuan hari kemarin. Pendidikan humanistik mencoba mengadaptasikan siswa terhadap perubahan-perubahan. Pendidikan melihat siswa dalam perubahan tentang bagaimana belajar, bagaimana memecahkan masalah, dan bagaimana melakukan perubahan di dalam kehidupan. Di dalam prakteknya, teori belajar humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Oleh sebab itu, walau secara eksplisit belum ada pedoman paling baku, tidak langkah-langkah pembelajaran digunakan sebagai acuan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah A. Menemukan tujuan-tujuan pembelajaran. B. Menentukan materi pembelajaran. C. Mengidentifikasi awal peserta didik. D. Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri dalam belajar. E. Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. F. Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. G. Membimbing siswa belajar untuk memenuhi hakikat atau makna dari pengalamannya belajar. H. Membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajar. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke dalam situasi nyata. J. Mengevaluasi proses dan hasil belajar menurut Hatimah. Dalam konteks humanisme, pendidik harus mendorong peserta didiknya untuk mencapai keberhasilan dan prestasi yang tinggi, serta memberikan penghargaan atas prestasi yang tinggi, memberikan penghargaan atas prestasi yang mereka capai, betapapun kecilnya, baik berupa ungkapan verbal maupun melalui ungkapan non-verbal. Penghargaan yang tulus dari seorang guru akan menumbuhkan perasaan sukses dalam peserta didik, serta dapat mengembangkan sikap dan motivasi tinggi untuk berusaha mencapai kesuksesan. Kalau terdapat peserta didik yang gagal, tetap perlu diberi penghargaan atas segala kemauan, semangat, dan keberanian dalam melakukan suatu aktivitas. Menurut Hamdayana, teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku belajar diasumsikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan. Sedangkan Uyo mengatakan behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukan kebetulan. Perilaku kita benar-benar ditentukan oleh tekanan-tekanan lingkungan yang membentuk perilaku kita. Secara garis besar pokok pikiran psikologi behavioristik tentang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan sesuai standar tertentu.
Yang kedua, proses perubahan tingkah laku dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pembiasaan berbasis stimulus, respon, asosiasi. Yang ketiga, teknik-teknik utama pendidikan versi behavioristik adalah teladan, penguatan positif, penguatan negatif, penghapusan, dan pengalihan. Yang keempat, guru adalah pelaksanaan pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak di luar dirinya. Yang kelima, siswa wajib menjalankan tuntutan guru tanpa kompromi sebagai implikasi logis dari adanya ketentuan standar yang harus dicapai oleh guru. Yang keenam, tujuan pembelajaran agar terjadi perubahan tingkah laku berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam diri siswa. Ketujuh, isi pembelajaran bersifat objektif, terstruktur, permanen, dan berstandar tunggal. 8. Dalam hal strategi pembelajaran, metode ceramah dan drill merupakan metode utama. Perubahan tingkah laku ini menurut Hamalik mengandung perubahan segi jasmani atau struktural dan rohani atau fungsional. Yang keduanya saling berinteraksi. Pola tingkah laku yang semacam ini terdiri atas aspek pengetahuan, pengertian, sikap, keterampilan, kebiasaan, emosi, budi pekerti, apresiasi, jasmani, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman manusia yang dikembangkan oleh John B. Waston. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan, dan bisa dikendalikan. Gagasan utama dalam aliran behavioristik ini adalah bahwa untuk memahami tingkah laku manusia diperlukan pendekatan yang objektif, mekanistik, dan materialistik. Dalam pendidikan metode behavioristik ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberikannya permen atau hal-hal yang lainnya. Misalnya menggunakan sistem poin atau nilai yang kompleks untuk mencatat kemajuan-kemajuan siswa dan memotivasikan mereka pada tingkat-tingkatan prestasi yang lebih tinggi. Poin-poin yang dikumpulkan para siswa memberikan mereka hak untuk berpartisipasi dalam beragam aktivitas kelas seperti membaca bebas, bermain dengan banyak permainan, dan teka-teki di ruangan tersebut, menggambar ataupun melukis, dan lain sebagainya. Psikologi konstruktivistik. Menurut Pane 2001, pengetahuan bukanlah suatu imitasi dari kenyataan atau realitas. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas seseorang. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Menurut teori konstruktivisme, yang menjadi dasar bahwa siswa memperoleh pengetahuan adalah karena keaktifan siswa itu sendiri. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif, membangun konsep baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Rival 2009. Filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Konstruktivisme yang dikembangkan Jean Piaget dalam bidang pendidikan dikenal dengan nama konstruktivisme kognitif atau personal konstruktivisme. Jean Piaget meyakini bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peran peserta didik atau si belajar, menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar.
Ia harus aktif dalam melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Misalnya menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa dalam berpikir mandiri, berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta telah menjadi pemecah masalah atau problem solver. Di sisi lain, dengan teori ini, seorang guru mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk merespon dan menjawabnya. Dengan aktivitas tersebut, teori konstruktivisme akan lebih memudahkan seorang murid untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan yang telah dijawabnya.